Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. I'lam, ketahuilah, pembicaraan tentang ilmu telah berlalu sehingga tidak perlu mengulanginya di sini. Arsyadakallah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberikan rusyd, petunjuk kepadamu, yaitu istiqamah di atas jalan kebenaran, li ta'atih, untuk taat kepadanya. Taat adalah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Annal hanifiyah, sesungguhnya hanifiyah. Hanifiyah adalah agama yang meninggalkan perbuatan syirik dan dibangun di atas keikhlasan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Millata, yaitu cara beragama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau alaihissalam berjalan di atasnya. Ibrahim adalah Khalil Allah yang maha memberi rahmat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Surat An-Nisa ayat 125. Ibrahim adalah bapak para nabi. Sungguh penyebutan cara beragama Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul berulang di banyak ayat supaya ditiru. An ta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata. Perkataan Syekhul Islam, Allah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ini adalah khabar dari anna pada perkataan annal hanifiyah. Makna ibadah yang umum adalah at-tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uh. Menghinakan diri kepada Allah dengan mencintai dan mengagungkan, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan cara yang didatangkan oleh syariat-syariatnya. Adapun arti ibadah yang khusus, yaitu perinciannya, maka sungguh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai, yaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, seperti takut dengan mengagungkan, tawakal, sholat, zakat, puasa, dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ikhlas artinya adalah memurnikan. Maksud ikhlas adalah an yaqsidal mar'u bi'ibadatihi wajha Allah azza wa jalla wal wusula ila dari karamatih. Seseorang meniatkan ibadah yang dia lakukan untuk bisa melihat wajah Allah azza wa jalla di surga dan sampai ke negeri kemuliaan dari Allah azza wa jalla, yaitu di surga, di mana dia tidak beribadah kepada selain Allah, selain beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada malaikat yang dianggap dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami mewahyukan kepadamu supaya kamu mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yaitu agama yang dibangun di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Surat An-Nahl ayat 123. Allah Ta'ala berfirman, wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang berpaling dari agama Ibrahim, tidak lain dia adalah orang yang membodohi dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang betul-betul saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Rabbnya berkata kepadanya, ikhlaskan dirimu dengan tunduk kepadaku. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku mengikhlaskan diriku untuk Rabb semesta alam dengan mentaatinya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim dan Ya'qub memerintahkan anak-anaknya untuk melakukannya. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama untuk kalian, sehingga betul-betul janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian mengikhlaskan diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya, dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Wabidzalika, dan untuk itu, yaitu untuk Hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya untuknya, Allah memerintahkan semua manusia untuk melakukannya dan menciptakan mereka karenanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam kitabnya bahwa makhluk
tidak lain hanya diciptakan untuk hal ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Allah memerintahkan semua manusia untuk melaksanakannya dan menciptakan mereka untuknya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Makna mereka beribadah kepadaku adalah mereka mentauhidkanku. Yaitu tauhid termasuk pada makna ibadah. Apabila tidak, maka sungguh telah berlalu untukmu pengertian ibadah. Dan ibadah itu disebut untuk apa? Dan bahwasanya ibadah lebih umum dari sekedar tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah ada dua macam. Pertama, ibadah kauniyah, yaitu al-khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala yang kauni. Ibadah ini mencakup semua makhluk, tidak ada seorang pun yang keluar darinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak lain semua yang di langit-langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah yang Maha memberi rahmat dalam keadaan sebagai hamba. Surat Maryam ayat 93. Sehingga ibadah kauniyah mencakup orang mukmin dan orang kafir, orang baik dan orang buruk. Kedua, ibadah syar'iyah, yaitu al-khudu'u li amrillahi ta'ala syar'i, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala yang syar'i. Ibadah syar'iyah ini khusus untuk orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul, seperti firman Allah Ta'ala, "Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna." Hamba-hamba Allah yang Maha memberi rahmat yang berjalan di atas bumi dalam keadaan merendahkan diri. Surat Al-Furqan ayat 63. Maka macam yang pertama, seseorang tidak dipuji karena melaksanakannya, karena ia bukan dengan perbuatannya, ya, karena dia bukan dengan perbuatannya, tetapi kadangkala dia dipuji karena apa yang terjadi darinya, yaitu bersyukur ketika lapang dan bersabar ketika diuji. Berbeda dengan macam yang kedua, maka sesungguhnya manusia dipuji karenanya, ya, karena melakukan ibadah syar'iyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.